Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Pak Surya Kencana Jaya. Hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mereset injeksi pada sepeda motor menggunakan alat yang namanya DLC. Nah, inilah alat DLC ya. Ini alat DLC yang model manual. Nah, pada prinsipnya di sini ada dua alat. Yang pertama alat DLC, yang kedua ini ada alat HIDS. Tapi di tutorial ini saya akan coba untuk memperkenalkan bagaimana cara mengoperasikan alat DLC yang di sebelah kanan saya dengan menggunakan reset pada sepeda motor B. Nah, jadi terlebih dahulu yang perlu dipahami di sini ada yang namanya daripada konektor DLC. Nah, ini bisa dilihat kameramen didekatkan. Ya, ini nah sepeda motor itu berbeda-beda. Ada yang posisinya berdekatan dengan arus baterai, ada yang di bodi rangka, ada yang di depan. Tapi intinya dia berwarna merah, ada tutupnya. Ya, posisi seperti ini. Kita buka, lalu kita akan pasang daripada DLC ini ya. Jadi penggunaan ini DLC ini mereset pada sepeda motor ini ada 3 dengan cara mesin dalam kondisi tidak hidup, yang kemudian mesin hidup, dan dia reset mode. Jadi reset ini adalah untuk membuang kode-kode kerusakan yang tersimpan pada ECM. Nah, salah satu contoh seperti ini. Kita masukkan. Ya. Dari sini setelah kita masukkan, kita bisa buka kunci kontak di dalam posisi on. Kita lihat pada lampu mil ini nampak nanti ada berapa data yang tersimpan. Nah, ini salah satu contoh. Kita ulangin. Lihat berapa kedipan di sini. Kemarin sudah belajar kedipan. Nah, ini salah satu contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi ya, saya ulangi. Ini kedipannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kerusakannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah 7, 8. 1, 10, 11, 12. Nah, di sini sudah ada 3 kerusakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sepuluh, 1, 2, berarti 12. Nah, di sini ada 3 kode kerusakan. Yang pada lampu mil ini sudah menunjukkan yang pertama 7 kedipan itu EOT, yang kemudian ada 8 TP, dan ada 12 itu injektor. Nah, ketika kita pasang alat DLC ini akan tetap muncul sampai kapanpun. Nah, untuk itu kita harus reset. Bagaimana cara meresetnya? Saya kenalkan dengan kondisi mesin dalam kondisi tidak hidup. Bagaimana caranya? Caranya lakukan posisi off dulu, lalu kita pasangkan DLC sudah, kemudian kita posisikan on, lalu kita cabut tidak boleh lebih dari 3 sampai dengan 5 detik ya. Ini salah satu contoh seperti ini. Nah, kita buka ini, lalu kita pasang balik. Oke, setelah itu kita matikan. Nah, lalu kita cek pada lampu mil ini apakah ECM menyimpan kerusakan. Kita lihat ya, berhasil. Nah, ketika pada saat kita sudah reset, lalu kita matikan kunci kontak posisi off, lalu kita hidupkan lagi posisi on, kemudian lampu ini akan menyala terus, maka reset berhasil. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana cara mereset kedua menggunakan alat ini? Cara mereset yang kedua itu dengan kondisi mesin hidup. Bagaimana caranya? Oke, kameramen.
Kita akan coba bagaimana cara mereset dengan menggunakan mesin hidup. Caranya pasang DAC, perhatikan teman-teman, ke bendanya saja, jangan ke saya. Ini dilihat. Nah, kita pasang terlebih dahulu. Kemudian yakinkan posisi masih off ya, dalam kondisi terpasang. Jadi catatan, setiap membongkar, membuka apa saja pada konektor pada posisi kunci kontak off. Nah, kemudian kita lakukan posisi on. Kita lihat berapa yang terjadi di sini kerusakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini seterusnya akan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita harus lakukan hidupkan mesin. Nah, mesin harus dihidupkan. Tetapi dalam konsep mereset, biasakan kondisi mesin ini dalam keadaan normal. Paling tidak suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Jangan kondisi mesin hidup lalu kita reset, tidak boleh. Kalau kita prosedur, yakinkan sampai suhu kerja mesin normal. Nah, setelah itu baru kita lakukan reset. Nah, caranya sama. Caranya kita lakukan, kita buka lalu kita pasang kembali. Nah, setelah itu kita matikan. Nah, kita lihat apakah kondisi ini berhasil atau tidaknya. Kita lihat. Nah, ini masih muncul toh? Masih muncul. Nah, berarti kita lakukan sekali lagi. Ya. Kita lakukan lagi. Kita lakukan reset ulang. Nah, kita lihat di sini. Nah, apa ini masih hidup? Kita lihat. Berarti ini tidak mau dalam kondisi mesin hidup. Kenapa? Sudah di reset pun ya. Nah, jadi kalau seandainya kondisi seperti ini dia dalam kondisi mesin hidup tetapi dia masih muncul seperti ini kedipannya, berarti dia tidak bisa di reset pada saat mesin hidup. Berarti dia harus kondisi mesin mati. Nah, kita coba. Kita kondisikan mesin mati, hilang atau tidak. Kita cobain seperti ini. Oke, matikan. Kita buka. Nah, berhasil. Nah, ini dia. Nah, berarti sepeda motor ini tidak bisa di-reset dalam kondisi mesin hidup. Kalau menggunakan DRC, berarti dia harus kondisi mesin mati. Tetapi ada sebuah kendaraan yang dia tidak bisa dalam kondisi mesin mati, tetapi dia harus kondisi mesin hidup. Itu yang perlu sama-sama ketahui. Jadi tidak semua sepeda motor untuk mereset dalam sistem injeksi ini harus kondisi mesin hidup, tetapi ada juga dalam kondisi mesin mati seperti ini. Ya. Nah, jadi itu reset yang pertama. Sekarang kita harus reset mode. Nah, seperti ini. Untuk reset mode, perhatikan. Jadi setelah kita kita sudah menghapus data kerusakan, sepeda motor ini setiap penggantian oli, setiap servis itu wajib di reset mode. Bagaimana caranya? Ya, caranya teman-teman harus tahu. Nah, reset mode ini kita lihat seperti ini. Lakukan handle gas dalam keadaan terbuka penuh seperti ini ya, buka penuh, lalu kunci kontak dalam kondisi hidup terbuka. Lihat ketika dia berkedip ya. Oke, baru lepas. Lalu kita lihat di sini muncul satu nggak kedipan. Oke, berhasil. Berarti ini mode 1. Bagaimana cara menandai dia mode 1 atau 2? Kita bisa lihat di sini ya. Kita hidupin. Ini. Jadi kalau dia mode 1 itu kita bisa dilihat pada akselerasi seperti ini. Tidak ada kekosongan. Nah, jadi mode 1 ini dilakukan pada ketinggian permukaan di atas
2000 dari permukaan laut. Jadi kalau mode 2 bagaimana? Kalau ngetes mode 2 begini caranya. Lakukan dia throttle itu terbuka penuh. Lakukan posisi dalam kondisi kunci kontak terbuka. Lalu kita lakukan ketika dia berkedip seperti ini. Oke, lepas satu lagi. Oke. Nah, kita lihat dari sini nampak berhasil atau tidaknya. Nah, berarti ini masih. Nah, oke, ini mode 2. Bagaimana cara menandai dia mode 2? Kita lihat di sini. Ketika kita hidupkan seperti ini, ya. Dia waktu diaktifasi dia kosong. Ini mode 2. Jelas? Ini mode 2. Jadi kalau nanti seandainya pada sepeda motor injeksi kita hidupkan lalu diaktifasi dalam kondisi seperti ini, dia kosong seperti ini, maka wajib di reset mode 1. Nah, kenapa mode 1? Karena rata-rata di daerah sini adalah dia mode 1 itu dilakukan pada saat ketinggian 2000 kaki dari permukaan laut. Ya. Kalau mode 2 berapa? Dari 2000 ke 2500. Jadi tes mode ini ada 4 tahapan. Ada mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Jadi kalau mode 1 itu di kondisi dia di atas 2000 ke bawah, tapi kalau mode 2 di atas 2000 ke 2500, kalau mode 3 dari 2500 ke 3500 dan 3500 lebih itu adalah mode 4. Nah, bagaimana kalau mode 4? Mode 4 juga sama. Mode 4 ini bisa kita lakukan dengan cara sama. Pastikan posisi kunci kontak pada off, lalu dia posisi kartu throttle terbuka, lalu dibuka kunci kontaknya. Lihat pada saat dia berkedip ini baru dilepas. 1, 2, 3, 4. Kita lihat berhasil enggaknya dari sini. 1, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini mode 4. Kita lihat dulu. Kita coba dulu, ya. Nah, dia berhasil enggaknya dari sini, bisa dilihat dari kartu throttle. Salah satu contoh seperti ini. Lagi ulangi, kita buat mode 1 dulu. Berkedip. Oke, mati dia. Lihat. Kalau dia 1, berarti dia berhasil. Oke, matikan. Kita coba. Ini pasti mode 1. Jadi tahu nggak modenya 1, mode 2 itu dari sini, dari kelipatannya. Ini dia. Nah, ini berhasil. Jadi kalau mode 2 bagaimana? Bagian mode 2 seperti ini. Buka kontak. Lihat. Ketika dia berkedip, lepas. 1, 2. Kita buktiin. 1, 2. Oke, berarti ini mode 2. Mode 2. Ya. Kita tes mode 3. 1, 2, 3. Kita lihat. 1, 2. 1, 2. Oke. Kita coba tes hidupnya. Makin parah. Digas makin parah dia. Nah, jadi ketika sepeda motor itu dalam kondisi seperti ini, maka lakukan dia reset mode 1. Ya. Tetapi kalau dia di atas ketinggian 2000 sampai 2500 dari permukaan laut, maka dia yang kita lakukan adalah mode 2. Salah satu contoh di ketinggian di prestasi ke atas. Sudah berada lebih tinggi, maka dia harus lebih banyak bahan bakar. Nah, ya. Nah, ini salah satu contoh seperti ini. Nah, jadi makanya pada sepeda motor injeksi itu kondisi sepeda motor ini berhenti tidak boleh throttle-nya diginikan. Nggak boleh, ini akan mempengaruhi daripada mode, ya. Nah, salah satu contoh kita bisa lihat
Ya, kita akan tes mode lagi. Mode 1 seperti ini. Jadi buka kunci kontak. Ketika dia berkedip, lepas. Ini mentok habis ya. Oke, nah biarin saja. Kita mau tahu berhasil enggaknya. Kedipan sekali pasti berhasil. Nah, oke, berarti itu berhasil. Itu caranya. Untuk membuktinya kita bisa lihat buktinya. Ya. Jadi inilah dia teman-teman sekalian, cara tutorial yang saya berikan hari ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apa yang kita dapat hari ini? Yang kita dapat hari ini yang pertama, kita bisa menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada ECM. Nah, saya tadi sudah katakan bahwa ngeriset menggunakan alat DLC ini ada 3 tahapan. Satu, bisa kondisi mesin kondisi mati. Yang kedua, bisa kondisi mesin hidup. Dan yang ketiga, kita harus reset mode 1. Nah, jadi kenapa ini harus di reset mode 1? Karena pada umumnya sepeda motor ini kalau berhenti terkadang digas-gas. Ini sangat mempengaruhi dari perubahan sudut throttle itu membuka dan menutupnya. Nah, maka itu kita wajib apapun ceritanya setiap servis wajib di reset baik menghilangkan data disimpan kerusakan pada ECM dan bisa mereset daripada mode 1 ini. Baik dia menggunakan alat ini, nanti tetap dia reset mode ini tetap dilakukan, wajib hukumnya. Nah, jadi itu saja. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita buka konektor DLC-nya dengan catatan kunci kontak dalam kondisi tertutup atau off. Jadi itu saja mungkin hari ini teman-teman bisa dapat mengambil apa yang hari ini saya sampaikan untuk ilmu itu, mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.